Inilah makhluk-makhluk mitos yang berasal dari Kalimantan. Yang pertama, Kuyang. Kuyang adalah suatu penjelmaan dari seorang wanita yang menggunakan ilmu sihir hitam dengan perantara sebuah minyak atau minyak kuyang. Minyak kuyang diusapkan ke sekeliling leher wanita tersebut yang akan membuat wanita itu dikuasai kekuatan hitam. Kemudian kepala hingga organ dalam tubuhnya terlepas. Hantu dengan kepala dan usus yang terburai dan menyala-nyala ini akan terbang mencari mangsa berupa darah perempuan melahirkan. Dari cerita masyarakat yang beredar, tidak jarang perbuatan kuyang ini membahayakan perempuan yang baru saja melahirkan anaknya. Cerita legenda kuyang di Kalimantan hampir sama persis dengan Krasue dalam kebudayaan Thailand. Lalu yang kedua, hantu suluh. Hantu suluh cukup familiar di masyarakat Kalimantan, khususnya di daerah hulu sungai saat penerangan belum merata sampai ke desa-desa. Dikisahkan, hantu ini sering terlihat di hutan-hutan di dekat persawahan, menyerupai lampu penerangan zaman dahulu. Menurut kepercayaan masyarakat, apabila didekati ia akan semakin jauh. Sebagian masyarakat menduga hantu tersebut sedang mencari ikan layaknya warga yang mencari ikan di malam hari. Ketiga, hantu Barabiaban atau Mariaban. Tak kalah populer dari Kuyang. Makhluk yang disebut hantu Barabiaban menjadi legenda yang terus hidup di masyarakat Kalimantan. Makhluk raksasa berbulu lebat ini juga tak jarang dikaitkan dengan sumber kekuatan kedikdayaan yaitu kekebalan. Dipercaya, bulu makhluk ini dapat membuat kulit manusia kebal dari senjata tajam. Makhluk yang hidup di rimba belantara hutan Kalimantan ini seperti makhluk bunian yang hidup di dua alam. Entah hantu Barabiaban atau Mariaban itu jenis makhluk mitologi yang bersifat gaib dan mitos ataupun memang spesies sungguhan yang hadir di belantara Kalimantan, sampai saat ini makhluk misterius ini masih menjadi kriptozoologi terpopuler di Kalimantan. Keempat, hantu Takau. Takau merupakan urban legend yang sering ditemui orang-orang di pedesaan pada malam hari. Berwujud seperti kelambu besar, namun juga ada sebagian yang menyebut makhluk yang membesar dari seperti kucing, lalu jadi seperti anjing, membesar lagi seperti sapi itu juga adalah hantu Takau. Kelima, hantu Agaman. Hantu yang satu ini kemungkinan besar hanya ditemui di pedesaan. Sampai sekarang, masih sering dijumpai di desa-desa yang teduh banyak pepohonan. Agaman berawal dari seekor musang yang diyakini kesurupan hantu. Suara seekor musang tersebut persis sekali seperti perempuan yang sedang menangis. Yang keenam, Tambun. Makhluk mitologi yang satu ini sangat menarik karena kuat hubungannya dengan hewan mitologi sakral. Istilah Tambun berasal dari kepercayaan pra-Islam di Kalimantan. Kepercayaan kuno di Kalimantan mengakui adanya penguasa alam bawah air yang dikenal dengan sebutan Tambun. Banyak beredar berbagai versi Tambun. Sebagian masyarakat menyebutnya seperti naga, ada juga seperti kuda Nil, bahkan ada juga yang meyakini bahwa makhluk ini seperti tikar yang bisa menggulung orang yang mendekatinya. Ketujuh, macan gunung, halimaung jadi-jadian. Sebagian masyarakat di Kalimantan Selatan mempercayai makhluk ini masih banyak menghuni belantara pegunungan Maratus yang menjaga hutan-hutan di sana. Seringkali diceritakan ia menyerang dan mendatangi orang yang pergi ke hutan tanpa permisi. Batawaran lawan datu dalam bahasa Kalimantannya. Terlebih, orang-orang yang membakar acan atau terasi di kawasan hutan Maratus. Dalam sebuah cerita rakyat masyarakat, makhluk ini sering menyerang masyarakat yang sedang mengambil madu saat hari masih gelap. Versi lain, macan jejadian ini juga diceritakan bisa menyamar menjadi manusia. Di samping itu, rimba hutan Kalimantan memang habitat hidup macan dahan Kalimantan atau Neophelis diardibornensis yang sekarang mulai langka dan dilindungi. Yang kedelapan, buaya inguan atau buaya gaib. Buaya yang dalam bahasa Banjar disebut buhaya merupakan hewan yang kental dengan dunia mistis dan legenda Kalimantan. Banyaknya cerita mitos yang berhubungan dengan buaya merupakan hal yang wajar karena budaya sungai yang sangat kuat pada masyarakat Kalimantan. Yang selanjutnya, hantu Panjadian. Hantu Panjadian diyakini adalah perwujudan dari ilmu hitam manusia
yang dipergunakan semasa hidup dan saat si pelaku meninggal dunia dengan keadaan belum sempat melepas ilmunya. Ilmu hitamnya ini yang akan menjelma menjadi hantu menyerupai mendiang pemiliknya. Hantu Panjadian alias orang yang baru meninggal ini diyakini akan menemui beberapa anggota keluarganya dan terkadang juga mengganggu orang-orang di kampung. Jika namanya diperbincangkan di malam hari, hantu Panjadian akan menampakkan diri. Maka jangan coba-coba ditantang, bisa menjadi dia akan hadir secara mengejutkan. Lalu yang terakhir, Lembu Swana. Lembu Swana sering dianggap sebagai penjaga alam dan hutan. Mereka menjaga kelestarian alam dan hutan serta melindungi flora fauna yang ada di sana. Dalam beberapa cerita, mereka dikatakan sebagai penjaga yang bijaksana dan tegas, siap menghukum siapa saja pun yang merusak lingkungan. Dalam legenda, lembu swana juga dianggap sebagai perwujudan alam dan roh hutan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk mereka menjadi berbagai makhluk dan objek, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan manusia tanpa terdeteksi. Lembu Swana tidak hanya sebuah cerita dongeng belaka. Dalam beberapa versi cerita, Lembu Swana dapat menghukum orang yang merusak alam atau hutan. Hukuman-hukuman tersebut bisa berupa sakit, kecelakaan, atau bahkan kehilangan jalan pulang dan kematian.